Yeay, kembali lagi di podcast CPNS, cerita pelengkap ngopi santai. Iya. Ya, video kali ini eh, masih spesial karena gue kedatangan tamu yang spesial. Ya, beliau ini seorang dokter spesialis anak. Iya, tepuk tangan. Monggo, dokter, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Ya, saya dokter anak seperti yang kata Pius bilang, ya. Nama lengkap? Nama lengkap Darmawan Murdono. Panggilan Dharma aja. Iya. Jadi dokter Dharma ini praktek di berapa rumah sakit sekarang? Oh ya, 3 lah. 3? Di mana aja, dok? Ya, saya mah sekitaran Cikarang aja, di IMC, Rumah Sakit IMC. Bali. Terus? Di Gisar. Gisar tuh di mana sih? Di Cives. Masih Cikarang. Terus satu lagi? Tadi apa? IMC. Sama Iqbal Topan. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang punya anak sakit, nih kalau mau berobat ke dokter Dharma, nah berobatnya ada di tadi nih apa? IMC, ya, di daerah Cikarang lah. Al-Ghizar, sama satu lagi apa gue lupa. Tadi apa? Iqbal apa? Iqbal Topan. Oh, lupa juga. Iya. Santai-santai apa, Awan. Nih, dokter dulu kuliah dokter di mana nih dokterannya? Kalau dokter mah di Bali, di Udayana. Bali. Terus kalau spesialisnya di Manado. Oh, kalau dokter sendiri orang mana? Saya Sukabumi. Bisa Sunda tuh. Satik. Kocak juga ya. Gila emang. Ya pindah-pindah lah. Muter-muter ya? Bisa bahasa Manado juga? Ya, sedikit juga lah. Oke. Coba ngomong bahasa Manado. Apa lo? Apa? Gitu. Udah, itu pokoknya cerita hidupnya. Nah, gue pengen nanya nih satu. Apa? Kenapa dari sekian banyak profesi dokter spesialis, lu pilih dokter spesialis anak? Oh, ini ceritanya jauh ke belakang. Boleh cerita aja, nggak bahas santai. Nggak tahu, pokoknya. Kan gue juga nggak tahu dong. Selama ini tahu lah. Pernah ngobrol. Gimana? Ya pokoknya dari kelas 3 SD itu nggak tahu kenapa ya pengen jadi dokter anak. Oh gitu. Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Ya mungkin karena dokter anaknya kali atau apa. Ya terus ya udah sekarang jadilah, ya syukurlah dapat sesuai impian, sesuai cita-cita. Iya gitu. sih. Soalnya kan banyak ya. Ya gue aja nih. Sebetulnya nggak sesuai cita-cita gue. Oh, curhat jadinya nih. Iyalah. Masa lu doang yang ngomong. Gue juga lah. Ya. Tapi ya udahlah, gue jalanin. Berarti kalau lu kan emang beneran dari awal emang ini yang dicita-citain. Udah oke banget lah ya. Dokter anak emang dari awal. Oke. Syukurlah dapet lah gitu. Nah, karena lu dokter spesialis anak nih, gue mau cerita. Apa tuh? Jadi waktu itu gue pernah main kan ke rumah dokter umum. Main sampai malaman dikit lah. Tiba-tiba tetangga si dokter umum ini teriak-teriak, bro. Sambil bawa anaknya keluar. Wah, gue pun panik dong ya. Karena kan lihat dia, karena dia panik, anak-anaknya pun gue lihat apa namanya, kayak kejang-kejang gitu. Asli itu. Karena jadi gue pun bingung nih, ini anak mau diapain gitu. Ya udahlah, gue suruh mereka untuk segera bawa ke klinik terdekat gitu. Karena buat gue yang awam, kejang-kejang pada anak ini bener-bener nggak tahu nih harus diapain gitu lah gitu. Itu makanya gue pengen nanya-nanya dulu soal kejang demam gitu, kejang pada anak lah ya. Nah, yang dimaksud kejang pada anak nih, kejang demam anak nih apa nih? Nah, kalau ngomong per definisi secara medis, ya pokoknya ya ada bangkitan kejang pada anak dari umur 6 sampai 5 tahun. Ya ditandai juga ada kenaikan suhunya ya, di atas 38. Umur 6 bulan sampai 5 tahun. 6 bulan itu batasannya. Karena rata-rata di atas 5 tahun udah nggak kejang lagi.
Jadi kalau batas kejang demam, ya itu 6 bulan sampai 5 tahun umurnya biasanya. Oh gitu. Heeh. Berarti di bawah 6 bulan nggak akan mungkin? Mungkin, tapi jarang. Mungkin Yang tapi paling jarang. sering di usia segitu, 6 bulan sampai 5 tahun. Berarti setelah 5 Mm-mm. tahun resiko untuk apa kejang demam sedikit, Ya, tapi tetap ada. biasanya tidak ada Hmm, udah. Nah, kalau udah 5 tahun hmm, masih kejang, kita kategoriin jadi kejang demam plus namanya. hmm. Kayak gitu. Heeh. Oh iya iya iya. Ini biasanya berapa sering gitu kejadiannya tuh? Kalau Kalau sering sebenarnya nggak sering-sering banget. hmm. Kalau secara teorinya juga paling cuma 25% lah, 2 sampai 5% dari seluruh anak sakit lah gitu. Kejang Oke. demam itu. Mm-mm. Tapi menurut lu ya, Mm-mm. kejang-kejang ini hal yang umum atau enggak? Ah, ya tergantung jawabannya. Hmm. Karena apa namanya? Ya dia kejang, semua orang kejang pasti punya ada resikonya. Oh iya Nah, iya. sekarang dia punya resiko itu enggak? Nah, kalau dia Hmm. punya resiko itu, Hmm. ya kemungkinan kejang demamnya jadi meningkat atau membesar gitu. Oke. Heeh. Iya iya iya. Jadi Oke. tergantung itu tadi faktor resikonya ada Hmm. nggak Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Ya. Nah, Mm. biasanya nih yang nyebabin demam, Mm-mm. demam lagi. Kejang pada anak nih apa nih yang paling utama yang biasa Mm. terjadi? Ya banyak Hmm. ya, tapi kalau ini kan tadi konteksnya kejang Iya demam. iya iya. Ya berarti ada suatu fokus infeksi, ada suatu masalah di badan anak Hmm. Hmm. itu Hmm. yang bikin kenapa jadi demam. Ya misalnya ya Hmm. sakit apapun, misalnya ada batuk pilek, ada diare, ada Hmm. apa, misalnya sakit tipes apa kan dia bisa Hmm. jadi demam tuh. Iya 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 iya. Iya. Nah, kalau dia melewati ambang atau batas kejangnya, Hmm. kemampuan nahan Hmm. 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 kejangnya, Hmm. ya pasti akan jadi kejang anaknya gitu. Oke, Mm-mm. berarti emang eh, penyebab demamnya ini apa dulu kan? Betul. Kita harus tahu dong. Ah, Ah, berarti setelah demam, itu kan mm-mm. berarti ada batas suhu yang memang bisa Ditoleransi menimbulkan sama si anak itu. Mm. kalau udah lewat Ya bisa jadi resiko risiko kejang akan kejang. muncul, betul. Biasanya suhu berapa nih yang Hmm. membuat anak-anak ini bisa resiko kejang ini besar? Ya itu tadi balik dulu ke anak itu. Oh, balik Punya lagi. resikonya enggak? Tadi Hmm. kan secara batasan udah saya singgung ya di awal Hmm. ya. Hmm. Ya selama dia di atas 38, ya Hmm. dia punya risiko kejang. Nah, Hmm. ya Hmm. ya masing-masing anak bisa beda-beda. Hmm. Kalau tadi yang punya faktor resiko ya, ya misalnya turunan dari orang tua Turunan. kejang atau apa, Ah. ya berarti ya mungkin 38 aja bisa aja kejang gitu. Nah, Oh. tapi kalau yang nggak punya turunan, Hmm. kadang-kadang Hmm. mungkin punya kan anak atau saudara atau apa, Ya, ya, ya. sampai 40 aja juga nggak ada Belum kejang. tentu. Mm-mm. Oke. Jadi ya jawabannya ya balik dulu, ada nggak faktor risiko di anak itu gitu. Nah, faktor resiko ini berarti ada faktor resiko secara keturunan Ada sama satunya. faktor resiko eksternal dong. Faktor risikonya lebih condong ke internal sih. Heeh. Oh, nggak ada berarti kalau faktor resiko Eksternal eksternal. nggak. Misalkan nih ada Heeh. salah makan atau apa gitu nggak mungkin ya? Enggak, Nggak mungkin. itu enggak. Oh, oke. Itu mungkin yang akan menyebabkan Hmm. jadi anak sakit, Ada yang demamnya. bukan jadi demam, yang Oke. ujungnya nanti jadi kejang. Oh. Hmm. Ini gue temponya agak kenceng banget ya. Gue jadi agak Tempo apa? tempo pertanyaannya. Ya nggak tahu siapa Iya. yang nanya. Jadi kayak cepet banget itu ya. Enggak sih yang nanya. Iya. Aku cuma jawab doang. Iya sih gitu. Cepet banget gue jadi capek. Oh, Santai dikit lah ya. santai dikit ya. Minum Santai dulu, dikit. minum Minum dulu. dulu. Bener kan? Gini tadi lupa. Minum dulu. Tes pas dulu dong. Pakai Ya. ekspresi dulu. Hah? Pakai ekspresi. Cukup. Aduh, gila. Santai dulu bentar. Tanda awal Apa? kejang demam. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kejang ya kejang langsung. Serius? Iya. Dari demamnya doang berarti? Ya demam. Ya itu tadi. Kalau punya riwayat orang tua kejang, orang saudaranya juga ada yang kejang, dia juga pernah kejang sebelumnya. Ya kalau udah panas, ya mendingan langsung ya hati-hatilah, siap-siap. Ya mungkin bisa dicegah dengan kasih obat demam gitu.
Oke, Ya, oke, oke. moga-moga ya nggak sampai tinggi, ngeliatin ambang tadi, ya nggak sampai kejang gitu. Iya sih. Hmm. Tapi ada nggak sih kalau pas kejang demam ya, Hmm. eh misalkan eh, udah kejadian lah Ah, kejangnya ini. ah, Ini untuk membedakan kejang ini berbahaya atau enggak, ada nggak? ya ada. Ada. Jadi ada kan kalau ini ngomong kejang demam tuh dia emang dibagi dua lah. Oke. Ada kejang demam yang sederhana, simplek, ada juga yang kompleks gitu. Nah, yang tadi kalau yang bisa jadi apa tanda-tanda takutnya jadi Berbahaya. bermasalah, ya itu berarti ya kejang demam kompleks. Kompleks. Nah, tandanya ya sederhana sih. Yang Hmm. satu ya kejangnya tuh lebih dari 15 menit itu waktunya ya. Oke. Karena makin lama kejang ya kan makin gak bagus. Iya, 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 Soalnya iya. pas kejang itu kan oksigen, darah ke otak semua kan berhenti. Oh Nah, gitu. jadi kan makin panjang ya makin gak bagus lah gitu. Nah, yang Oh. kedua kejangnya nggak satu badan. Nah, kejangnya cuma mungkin sebagian, cuma tangannya doang, cuman Oh, apa. itu yang sederhana. Nah, itu yang kompleks Oh, nih ini yang malah ini yang kan kompleks. lagi ngomong yang bahaya Oh, atau yang yang bahaya. bisa nggak baik, nggak bagus lah gitu. Hmm. Nah, itu kejang sebagian gitu. Nah, satu Hmm. lagi kejang itu Hmm. bisa aja dalam 24 jam satu hari dia lebih dari satu kali. Nah, tiga tanda itulah mungkin yang sederhana yang bisa jadi kita jadi lebih waspada lah. Takutnya ada efek-efek apa yang kelanjutannya gitu. Hmm. Jadi malah yang sebagian ini Yang nggak bagus. yang nggak bagus. Yang umum ya tadi yang satu badan semua. Semuanya. Mm, Tapi kalau dibiarin lama pun nggak bagus. nggak Kejangnya bagus kalau juga. lama nggak bagus. Resikonya apa? Kalau misalkan dia lebih dari 15 menit atau berapa tadi? Ya itu kita patokannya ya secara teorinya 15 menit lah Hmm. ya. Hmm. Tapi ya tetap bisa aja sih ya, Ya. nama juga ya semua hal kan kita nggak tahu ya, tapi secara teori sekali lagi 15 menit lah jadi parameter kita Oke. gitu. Ya kalau kenapa-napa ya bisa jadi ini ada apa gangguan neurologi yang Ya. menetap atau kelanjutan gitu. Oke. Ya misalnya ya bisa jadi kelumpuhan sebagian, jadi Meskipun cerebral masih kecil palsy. ya. Ya ini Oh. kan iya. Berarti ada saraf yang lumpuh. Ya bahasanya seperti itulah bisa Bahasa kasarnya gitu. awamnya lah ya. Bahasa awamnya gitu. Oke, berarti emang kalau Hmm. udah lebih dari 15 menit kurang ya berarti orang tua tuh harus Hmm. harus sigap sebelum 15 menit dia harus udah ada tindakan berarti. Ya pasti. Jangan nunggu 15 menit dulu. Iya, Jadi iya, iya, benar, benar. Masa nunggu 15? Tunggu iya. dulu 15 menit. Heeh. Kok berhenti baru diangkat? Iya nanti Kan telat dong. telat. Nggak boleh begitu. Jangan ya. Heeh. Nah, kalau yang apa tadi sebagian nih, kenapa Nah, dia cuma sebagian? Kenapa disebut ya tetap kompleks? ya sama kayak masalah saraf tadi dewasa juga kan. Iya. Kayak stroke apa kan ada yang sebagian, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang Oh. jadi ya tergantung nanti tempat apa saraf otak mana yang terserang gitu. Oh. Nah, jadi situlah nanti Hmm, hmm, hmm. yang bikin makanya ada beberapa saraf-saraf yang apa jadi kejang jadi apa seperti itu. Itu bahasa awamnya begitu Oke, ya. oke, oke. Mm-mm. Sekarang sih gue pengen lebih ke Mm-mm. tindakan orang tua nih harus Mm. apa namanya? Harus kayak gimana kalau Ah, anaknya ini ngalamin kejang. ya nomor satu ya diusahakan kalau bisa tetap jangan panik lah Iya. ya tapi kan pasti susah ya Iya sih. cuman diusahakan jangan panik karena ada apa ada hal lain yang mesti dikerjakan pada saat anak kejang. Nah, satu yang paling itu coba ya longgarin anaknya lah ya. Dilonggarin Ya maksudnya gimana? pakaiannya. Oh, Terutama di bagian leher lah ya. di apa namanya? Nah, Dikasih rongga ya lah ya. misalnya apa pakai kemeja atau apa deh dibuka lah atau Dibuka. apa misalnya ya. Terus kalau emang nggak sadar ya ditelungkupin ya. Ditungguin. Kan biar apa mencegah sumbatan dari jalan napas itu ya. Jadi kita Oh. tungkupin tapi tetap dipantau ya. Nah terus kalau ada muntahan atau apa ya dibersihin aja ya pakai tangan pakai apa lah Di mulutnya. intinya kita mau bikin jalan napas itu bebas gitu. Oke. Terus ya pastikan juga sekitarnya aman, takutnya kan kalau kejang kan ada gerakan-gerakan yang nggak terduga, takutnya kebentur atau apa kan kita nggak mau lah. Berarti ditempatin gitu. yang luas lah ya. Ya sebisa mungkin ya kalau ya pokoknya itulah sebisa mungkin
memang jangan panik dulu. Kalau panik kan nanti takutnya ya berantakan, nanti buyar. Terus kalau ada obat kejang, ya masukin obat kejang itu, ya. Biasanya sih obat kejang yang dari pantat itu loh. Pantat, dari anus. Dari anus, masukin. Nah, ya udah, moga-moga ya bisa berhenti ya, sambil kalau ingat ya dihitung berapa jam berapa mulai kejangnya. Jadi kita ya tadi bisa tahu ya, ini kejangnya tuh yang mana gitu. Iya, yang kejang yang berbahaya apa yang biasa, yang sederhana. Yang sederhana tadi. Nah, kan banyak tuh orang tua dulu ya, gua ngomong ya. Kalau pas lagi kejang nih, itu dikasih sendok. Itu bener apa enggak nih? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kejang itu kuat banget, ya. Jadi kita aja orang dewasa kalau mau buka mulut anak kejang pasti nggak bakal mampu. Karena saat kejang itu beneran kan nggak sadar anaknya, dan itu kekuatan ototnya besar banget. Nah, nanti takut malah mencederai. Sendoknya itu. Ya sendoknya bisa patah, bengkok, giginya rusak, nanti apa? Pasti kan nggak mau. Jadi jarang kok itu jadi tersedak atau apa. Jadi nggak usah dimasukin apa-apa, tidak apa-apa gitu. Jadi itu mitos. Ya mungkin buat zaman dulu ada berhasilnya, tapi setelah zaman kan jalan berkembang lah ya, ilmu juga bertambah, dan itu tidak terbukti bagus, dan juga ya tidak ada efeknya, jadi dan bisa berbahaya, jadi ya udah nggak boleh lagi intinya gitu. Berarti zaman sekarang udah nggak relevan lah ya. Ya pokoknya yang terbaru pokoknya udah nggak boleh lagi begitu. Udah nggak boleh. Jadi kapan nih orang tua harus bawa anak yang kejang ini ke rumah sakit? Ya ada beberapa poin. Satu ya, kalau kejangnya udah lebih dari 5 menit. 5 menit? Berarti 5 menit. Oke. Dari 5 menit kok nggak berhenti. Udah mending bawa aja. Kan kita nggak tahu. Maunya juga biasanya tuh berhenti di bawah 5 menit. Itu 80% seperti itu. Tapi ya kan nggak tahu. Nah, daripada nanti takutnya ada efek yang nggak mau, ya mendingan 5 menit dah bawa aja. Karena kan butuh waktu juga dong di rumah sakit ya. Rumah sakit kan butuh jalan juga. Iya, daripada kita lebih dari 15 menit, ya anggaplah 10 menit itu buat perjalanan dari rumah ke rumah sakit ya. Iya sih, bener. Terus kalau kejangnya di atas 40 ya, bawa aja. Nah, di atas 40. Udah pasti nggak usah nunggu 5 menit itu berarti. Nggak usah nunggu, udah bawa aja. Udah takutnya butuh obat tambahan lah. Oke. Terus kalau udah pakai obat yang masukin dari anus, masih nggak berhenti. Berarti kan ini ya. Biasanya reaksi dari si obat kejang ini berapa lama nih buat berhenti? Segera, langsung. Hitungan detik. 1 menit juga udah pasti. 1 menit lah ya. Udah bisa reda kejangnya. Cuman ya itu tadi cuman boleh sekali ya di rumah ya. Soalnya kalau ya tadi kita kan nggak tahu ya, kejang masukin sekali, orang tua nungguin, takutnya jadi lama. Nah, tadi kan udah disinggung di awal, makin lama kejangnya, ya makin risiko nanti takutnya ada masalah gitu. Berarti cuman boleh 1 kali dimasukkan obat itu kejang, dicoba. Setelah itu gagal, 5 menit kemudian jangan nunggu 5 menit. Pokoknya itu kan tadi cepat soalnya. Oke. 1 menit. Kalau itu nggak ada perubahan, nggak ada reaksi, bawa aja langsung. 1 menit setelah dimasukin obat kejang nggak ada reaksi, bawa aja langsung. Ini ngomong kejang kan kita lagi emergensi lah gitu ya. Terus ya kalau emang ini ya misalnya ada tanda-tanda anak tuh habis kejang nggak sadar gitu ya. Jadi kalau habis kejang nggak sadar, mendingan tolong dibawa juga ke rumah sakit dulu, biar dicek dulu lah gitu. Apalagi kalau ada tanda-tanda ya tadi yang takutnya kelemahan di tangan atau di mana yang sebelumnya nggak ada gitu. Nah itu bawa juga ke rumah sakit. Setelah kejang itu berarti. Setelah kejang. Jadi kalau setelah kejang ada yang nggak sadar sama yang kayak tanda-tanda kok ini kok jadi nggak normal, mendingan tolong dibawa aja gitu. Bahaya ya? Ya semua sakit bisa bahaya lah. Tapi ngeri kan, maksudnya di umur anak yang sekecil itu kan, ya kita was-was lah ya. Ya tetap makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahannya gimana? Pencegahannya ya tadi kan
Enggak, maksudnya Kejang demam ini kan apa? buat kita orang awam nih, Hah? kita harus siapin apa di rumah nih? Oh, untuk anak yang kejang demam. Iya bener. Ya paling obat panas, utamanya nomor satu. Obat Ya panas kan? dulu. Heeh. Kecuali yang udah orang tua punya pengalaman, emang anaknya udah kejang, udah punya pengalaman kejang, ya mungkin bisa tadi ada obat apa penghenti kejang yang dari anus udah disiapin gitu. Cuma kadang-kadang emang orang tua tuh yang paling panik ya pas anak mengalami kejang pertama gitu. Kan bingung kan mau ngapain. Nah, tapi ya karena namanya kejang demam, karena kejangnya karena demam, ya berarti obat panas lah nomor satu mungkin yang bisa diberikan gitu. Iya benar. Cuma Berarti itu bisa doang. dicegah lah ya. Obat demam dikompres ya standar ya kayak gitu. Sama apa? Obat demam, obat kejang ya. Nggak ada lagi udah. Nggak ada sih kalau itu. Soalnya ya paling penting ya tadi kan mengobati masalahnya. Sakitnya apa? Batuk. Udah cepet obatin batuknya. Oh iya. Biar nggak jadi berkembang jadi demam, nggak berkembang jadi infeksi yang lanjut. Nanti takutnya jadinya demam, jadi kejang gitu. Iya sih bener. Berarti sediain obat demam sama ya kalau misalkan ada apa namanya penyebab infeksinya kita harus tahu dulu, berarti ngediagnosa dulu ini karena apa berarti lah ya. Ya, Tinggal kurang siapin lebih obat begitu. itunya. Minum dulu. Capek. Aduh, ekspresinya lagi. Wih, ini ada itunya ya? Ada logonya. Oh. Keren kan? Tuh, udah lanjut. Udah lanjut. Tapi ada bedanya nggak sih kalau epilepsi sama kejang ini nih? Ya bedanya sederhana sih, kan buat awam ya. Iya, buat awam aja. Ya epilepsi ya nggak pakai demam. Kejang demam ya pakai demam. Nah, itu doang. Oh, kalau epilepsi berarti kejangnya ini nggak ada demamnya. Tanpa demam. Tiba-tiba dong? Iya, bisa tiba-tiba juga. Makanya mesti diobatin karena ini lebih nggak ada tanda-tanda lagi. Takutnya lebih kan bahaya lagi. Anak main sepeda, main apa, tiba-tiba kambuh kejangnya. Nah, kan nggak bagus lah nantinya. Baru tahu gue. Nah, itu tapi itu langsung dibawa ke RS berarti? Apanya? Epilepsi? Atau ada penanganan? Tetap pasti konsultasi lah. Maksudnya banyak kan tadi kan orang tua tuh dapatnya kejang pertama, ya pasti bingung kan, ini apa, gimana obatin atau nanganinnya. Iya sih. Jadi ya pasti tolong dibawa berobat aja, konsultasi lah. Berarti kejang pertama yang nggak ada demamnya, mending langsung aja dibawa ke rumah sakit lah ya. Semua kejang sih tadi. Kalau kejang pertama sih bawa aja. Oke. Terus ya nanti paling kalau epilepsi kan kita cek lah. Ada tuh elektroencephalografi, EEG misalnya, ya. Ada yang WA nih ke gue nih. Apa? Nitip katanya. Mitos dan fakta katanya soal kejang demam. Apa? Nih, yang pertama ya. Banyak orang bilang anak kejang karena masuk angin atau kerasukan. Mitos atau fakta? Ya secara medis mitos lah. Ya, oke. Kalau orang kerasukan ya mungkin ada ya bener kan kejang-kejang. Tapi lu emang percaya kerasukan? Enggak lah, ini kan mau medis. Iya benar. Berarti ini mitos. Mitos secara medis. Oke. Terus apa namanya? Apakah kejang bisa menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang atau kecerdasan menurun? Mitos atau fakta? Bisa fakta. Ya tadi kalau misalnya dapat kejang yang kompleks, yang tadi lebih dari 15 menit atau apa, karena emang ada itu, ya mungkin gangguan memori apa bisa aja gitu. Apalagi kalau tadi sampai terjadi itu kan efek lanjutan dari sarafnya, kayak tadi kelumpuhan sebagian atau apa, ya pasti kan jadi ganggu. Tapi ya tadi rata-rata sih kalau kejang yang tadi yang biasa, yang nggak nyampe 5 menit atau apa, aman sih, kagak ada efek apapun. Itu makanya itulah orang tua jangan panik. Kalau yang begitu biasanya sih ya syukurlah, biasanya aman. Tapi ada ini nggak sih kayak obat yang harus dikonsumsi buat mencegah demam apa kejang ini, nggak ada ya? Ada. Jadi ya tergantung tadi anaknya sering kejang nggak. Iya. Kalau setahun 4 kali kayak gitu. Kalau dia panas yang nggak tinggi udah kejang misalnya ya. Nah itu
kita mungkin akan kasih obat pencegahan. Nah, itu diberikan 1 tahun lamanya nanti. Oke. Ya Jadi harapannya ya jangkanya juga itu. panjang lah ya. Jangkanya panjang karena itulah kan saraf otak soalnya. Iya sih. Tapi ada efek ke badannya nggak ya? Kalau misalkan misalkan dia ada kejang itu berapa? Paling sering 4 kali lah ya Ya, dalam secara setahun. itu hitungannya lah. Obat Minimal. anti kejang ini ada efek ke badan anaknya nggak? Ya selama dosis benar sama pemberian benar, nggak ada sih. Tapi ya tetap obat-obat itu emang ada efek samping. Ya kayak kan ngantuk kan, pasti obat itu bisa jadi efek ngantuk. Terus jadi apa ya? Kayak kurang inilah koordinasinya jadi berkurang atau apa. Terus jadi lebih gampang mungkin mood swing atau irritabel gitu. Nah, itu bisa kalau obat itu obatnya ya dosisnya kurang ataupun lebih gitu. Nah, jadi ya tetap konsultasi dulu, jangan lupa itu yang paling penting gitu. Iya sih. Tapi ada ini enggak ya? Dampak psikologisnya nih ke mana? kejang ini ada dampak psikologis ke anaknya enggak ya? Ke anak enggak ada. Enggak ada. Anak kan nggak sadar saat itu. Iya. Ke orang tua ada nggak? Orang tua ada lah. Shock lah. Lebih pusing ya? Pasti khawatir, shock. Makanya kalau yang khawatir banyak kan ya panas dikit aja, baru panas sehari mungkin bisa langsung dibawa gitu. Oh iya. Iya berarti itu yang sering. Orang tua benar-benar harus tahu lah ya ilmunya nih. Penanganan sama kalau misalkan kedepannya kena kejang gitu kan. Ya setidaknya mesti tahu informasi yang benar dulu. Iya benar. Biar nggak panik, nggak khawatir, jadi nggak takutnya nanti kan banyak omongan dari tetangga, dari keluarganya, suruh dikasih A, suruh kasih B, nah nanti malah jadi membahayakan anak kan juga nggak benar gitu. Iya benar. Gue jadi paham lah sekarang. Meskipun gue belum punya anak, tapi ya seenggaknya gue dasar ilmunya tahu. Ya, amin. Ya, terima kasih banyak. Amin. Coba dok, siapa tahu ada pesan nih buat orang tua, himbauan kalau misalkan gimana nih menghadapi situasi kejang nih pada anak nih. Monggo pada orang tua. Ya, pokoknya buat para orang tua di sana yang anaknya ada kejang, yang pasti diusahakan sekali lagi jangan panik. Ya kalau emang masih bingung, masih ragu apa yang mesti dilakukan, ya cuma satu saran terbaik mungkin segeralah konsultasi ke dokter yang siapapun yang Bapak Ibu percaya gitu. Dan semoga dapat informasi yang bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan tenang kalau sampai anaknya ada kejang. Iya betul. Ya teman-teman, jadi ya inilah pembahasan kita soal kejang demam. Udah lengkap banget lah kalau kata gue sih, udah oke ya. Syukurlah dari kita bahas soal penyebabnya, penanganannya, sama after penanganannya kayaknya udah oke sih. Semoga orang tua yang memang memiliki pengalaman yang sama, terus yang belum memiliki pengalaman bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bisa jadi buat bahan keselamatan anak kita semuanya lah. Karena buat saya pribadi pun yang belum punya anak ini bisa jadi informasi yang yang bermanfaat lah buat nanti ke depannya. Ya, makasih banyak Bro ya udah datang ke podcast kita ya. Mohon maaf nih. Makasih juga udah diundang. Oke lah Dok ya. Nanti promoin ya kita podcast kita ya. Di mana? Di inilah gitu, spesialis anak gitu. Nanti kalau ini kejana lihat aja nonton ini gitu. Ya udah, amin ya. Ya jangan lupa yang mau komen-komen, terus like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di CPNS, cerita pelengkap ngopi santai. Bye bye. Dadah, bye bye.